Pemirsa Dunia Kita, kembali lagi di program Dunia Kita Produksi VOA. Saya Valdia Putri di Washington DC. Dan saya Aryatna Budianto di Fairfax County, Virginia. Valdia, gimana? Apa kabar? Kamu sehat-sehat aja kan dari kemarin unjuk rasa? Sehat. Unjuk rasa kemarin bertepatan dengan reopening pada sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Nah, yang menjadi fokus oleh para pejabat tentunya adalah jangan sampai ini lalu menjadi gelombang kedua dari pandemi di Amerika Serikat. Dan ini juga dirasakan oleh para pebisnis diaspora di Washington DC. Oh my God, mereka itu sangat they're so excited gitu ya, sangat senang sekali gitu karena seperti kita ketahui semua kalau udah 3 bulan nggak potong rambut, lo tahu dong rambutnya kayak apa judulnya. Dan Subairi, pemilik salon By Subairi di Washington DC ini pun mengaku kewalahan menerima telepon dari pelanggan pada hari pertama salon kembali beroperasi akhir Mei lalu. Selain hanya 3 karyawan dari total 9 yang bekerja setiap hari, beberapa aturan juga diberlakukan pada fase pertama ini, seperti mengecek temperatur pelanggan sebelum masuk, cuci tangan, memakai masker, serta tameng wajah. Agak susah kerjaannya, tapi gimana menurut peraturan supaya keduanya safe gitu ya, kedua-duanya jadi aman gitu loh. Rasa aman inilah yang membuat Tina, pelanggan setia By Subairi, berani membuat janji potong rambut. Like I said, if you go someplace where you trust people, then you're fine. Namun Subairi mengaku tak mudah kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi, karena tak semua pelanggan maupun karyawannya siap dengan kenormalan baru ini. Orang banyak yang punya kondisi pre-condition kesehatan gitu ya. Jadi harapan saya ya kita nggak terlalu muluk-muluk sih, yang penting survive aja. Sementara itu, di Montgomery County, salah satu daerah dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di negara bagian Maryland, fase pertama reopening baru dilaksanakan minggu kedua bulan Juni. Bagi bisnis pusat kebugaran, aktivitas hanya boleh dilakukan di luar ruang, seperti dijelaskan Simon Agustinus, pelatih kebugaran Foundry Fitness. Phase pertama, kita di limit hanya 10 orang. Satu termasuk the trainernya. Untuk sementara kita masih cuman body weight. Kita cuman bisa olahraga pakai badan tubuh. Masih belum boleh share equipment. Nggak perlu masker soalnya waktu kita berolahraga kita breathe carbon dioxide. Fase pertama dibukanya kembali bisnis di New York juga dinanti Awang, pemilik restoran Awang Kitchen di Elmhurst, Queens. Ya kita ngikutin dari peraturan dari pemerintah, kayak misalnya long distance, jadi kita nggak kasih orang masuk, jadi ngorder lewat sini aja. Terus juga tahap-tahap yang baru ini rada sulit juga sih buat ekonomi. Awang yang khawatir bisnisnya sulit untuk bertahan, memperkirakan Awang Kitchen baru akan beroperasi normal akhir Juli atau awal Agustus. Dari Washington DC, Gaithersburg, Maryland, dan New York, tim VOA. Beda negara bagian, beda kebijakannya. Gimana kalau dengan negara bagian California yang kemarin juga sempat menjadi epicenter di Amerika ya sebelum New York, dan California ini adalah negara bagian pertama yang mendeklarasikan status darurat karena wabah corona. Bagaimana kondisi di sana? Kita lihat aja yuk. Sejak akhir Mei, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat mulai melonggarkan aturan penutupan untuk bisnis, termasuk hotel dan restoran. Tentu dengan sejumlah aturan kenormalan baru. Di negara bagian California misalnya, restoran harus memberi jarak lebih besar antara meja-meja, menyeka dan menyemprot ruangan dan mebel dengan disinfektan, serta menyediakan menu sekali pakai. Inilah yang diharapkan bisa menghidupkan kembali sekitar 600 restoran di Huntington Beach yang berjarak 50 km dari Los Angeles. Kota wisata yang tiap tahun didatangi jutaan orang ini menutup semua restorannya selama 3 bulan terakhir. I haven't been here since out and gotten anything to eat since March. Since the beginning. This is our first time. Really? Yeah, about 9 weeks. This feels great. Freedom. I didn't expect this many people, and this is just amazing. It's so fun. It's like life is returning, you know?
Restoran di 54 dari 58 county atau setingkat kabupaten di California boleh buka kembali karena di county-county tersebut angka positif COVID-19 yang baru jumlahnya kurang dari 25 kasus per 100.000 orang. Namun kabar baik ini juga membuat warga terlihat lengah menerapkan pembatasan sosial, membuat panik sebagian orang. It's better be safe than sorry. It's scary though. I'm not gonna come down here again until there's a vaccine. This will be my last time until maybe sometime next year because I ain't coming down again. It's busy, scary, because you don't know who are infected and who are not infected. Tentu ada yang berpendapat berbeda. Pemilik restoran kelahiran Palestina ini misalnya tidak menutup restorannya, walau Gubernur California Gavin Newsom melarang restoran buka. People should be able to make the choice for themselves. If you want to wear a mask, that's your choice. You should wear a mask. If you're so worried about your health, you should stay at home. But we shouldn't quarantine the healthy. You know, it should be our choice. Dalam aturan baru, restoran hanya boleh menyediakan tempat duduk 50% dari kapasitas normal. We've done our new floor maps and labeled every table with how many we can seat at it. So it's going to take a little bit more management from our end. I know, and I went by a restaurant up the street and it was just operating. I'd never seen them full before, but they were operating normally. And that's going to get us in trouble. Not just them, but it's going to get all of us in trouble and we'll revert back to being closed again, and that we don't want that. Namun Dewan Kota Huntington Beach berjanji untuk membantu. What we hope to achieve with what we're doing in Huntington Beach is allow the expansion of the restaurants outdoors so we can utilize the outside area to offset the table losses that they have inside. Pemkot juga merencanakan menutup jalan utama setiap akhir pekan untuk memberi kesempatan restoran-restoran membentuk area makan di luar ruangan. Dari Los Angeles, California, VOA. Sekarang kita istirahat dulu, tapi berikutnya kami akan mengajak Anda tentang bagaimana demonstrasi besar-besaran yang terjadi di seluruh Amerika Serikat kemarin ini berdampak terhadap kekhawatiran warga akan adanya gelombang kedua pandemi. Tapi setelah yang satu ini. Anda kembali menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA yang kami bawakan dari lokasi berbeda. Saya di negara bagian Virginia dan Valdia saya di di Washington Washington DC. Iya, nah kemarin demonstrasi yang berlangsung di 50 negara bagian Amerika Serikat ini disebut-sebut sebagai gerakan sipil terbesar dalam 52 tahun terakhir. Dan tentunya ini juga membawa kekhawatiran baru akan adanya gelombang kedua pandemi. Tapi Anne, dari pengamatan saya kemarin, waktu berada di tengah-tengah orang yang berunjuk rasa, mereka menyatakan bahwa mereka berjuang untuk sebuah hal yang tidak kalah pentingnya, yakni kesetaraan ras di Amerika Serikat. Banyak yang mengatakan ya dalam poster-poster atau dalam papan-papannya bahwa rasisme adalah epidemi, rasisme adalah virus. Jadi mereka mau mengambil resiko terkena coronavirus untuk memperjuangkan hal yang menurut mereka tidak kalah pentingnya, begitu Anne. Ini sudah terlihat ya Valdia ya, ada Black Lives Matter perubahannya Plaza, sudah ya? ada terlihat, betul. Ya, Black Lives Matter Plaza ini adalah inisiasi hasil yang diinisiasikan oleh Wali Kota Washington DC, yakni tulisan besar berwarna kuning sepanjang 2-3 blok di Washington DC, tepatnya di seberang Gedung Putih. Jadi inilah jalan yang juga digunakan oleh para pengunjuk rasa untuk berunjuk rasa di depan Gedung Putih, Anne. Ya, dan untuk mengetahui tentang dibentuknya atau makna dari Black Lives Matter Plaza ini, kita saksikan liputan Virginia Gunawan berikut. Ini terlihat seperti pesta di tengah jalan Washington DC, namun sebenarnya ini adalah protes menuntut keadilan bagi warga Amerika keturunan Afrika. Berbagai bentuk demonstrasi yang dilakukan warga Amerika di segala penjuru Amerika kali ini punya pesan yang sama, yaitu
Black Lives Matter adalah kampanye anti kekerasan dan rasisme tersistematis terhadap warga berkulit hitam. Diawali pada tahun 2013 dengan tagar Black Lives Matter di media sosial mengikuti kematian Trayvon Martin, remaja berkulit hitam yang ditembak Februari 2012 lalu. Gerakan ini meluas mengikuti kematian Michael Brown dan Eric Garner, dan kini kembali menjadi sorotan dalam demonstrasi menuntut keadilan bagi George Floyd, yang tewas karena ditekan lehernya dengan lutut polisi. Catatan harian The Washington Post mengungkap, tingkat kematian warga Amerika berkulit hitam di tangan aparat kepolisian jauh lebih tinggi dibanding ras lain. Para demonstran di depan Gedung Putih sedang meneriakkan kalimat I can breathe atau saya tidak bisa bernafas. Kalimat ini sering diucapkan oleh para korban dari kekerasan polisi, terutama yang berkulit hitam. Ini adalah salah satu frase atau kalimat yang paling sering diucapkan selama demo Black Lives Matter. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menuntut perombakan sistem kepolisian dan keadilan ras bagi warga berkulit hitam. Seperti keluarga yang mengajak anaknya untuk turut menggunakan hak demokrasi mereka, pekerja medis, dan mereka yang mengimpikan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. So I want them to know that they can do it too. Again, not a lot of times do you see somebody dressed up in a cap and gown with a black face and that's a male. So inspiring some of these kids now to know that you see somebody who's done it before and just knowing that you can do it too. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, ribuan orang turun ke jalan. Came out protested every single day. It was never really violent. Everyone was really respectful. Most people were wearing masks, and if they weren't wearing masks, they were further aside. Bentuk dukungan pun beragam. World Central Kitchen misalnya membagikan 5.000 paket makanan dan minuman bagi para demonstran. Today a lot of our neighbors are coming out exercising their right to protest and make their voices be heard. So, we want to make sure that people are healthy, getting nutritious meals. So we have cold water, veggie bowls, ham and cheese sandwiches, and then also some items from some of the local restaurants also. Selain food truck profesional seperti yang ada di belakang saya ini, warga juga membagikan makanan-makanan kecil, ada juga yang membagikan hotdog atau juga air mineral. Semuanya dilakukan termasuk juga masker atau hand sanitizer kepada warga yang sedang berdemonstrasi. Walaupun mungkin mereka tidak menyuarakan suaranya secara langsung, namun mereka memberikan support atau dukungan kepada para warga yang sedang berprotes. Dari pusat kota Washington DC, saya Virginia Gunawan dan Rere Wahyudi, VOA. Nah, demonstrasi kemarin yang berlangsung di 50 negara bagian di Amerika Serikat secara besar-besaran ini tentunya juga mengundang pertanyaan dari pemirsa mungkin di tanah air tentang apakah ada yang khawatir atau yang protes dengan berlangsungnya unjuk rasa di tengah pandemi. Unjuk rasa di tengah pandemi ini, betul. Berikut videonya. Saya ingin menanyakan, dengan diterapkannya social distancing policy dan juga situasi demo di beberapa kota di Amerika, apakah ada yang protes tuh? Terima kasih. Ya tentu saja ada yang marah dan pakar kesehatan publik dan juga ahli penyakit menular di Amerika Serikat ini juga memperingatkan bahwa dikhawatirkan akan ada spike atau kenaikan kasus dan kematian akibat wabah virus corona. Dan juga Pemda juga sudah melakukan antisipasi walaupun tidak semuanya. Seperti di Washington DC misalnya, mulai tanggal 8 Juni ini ada tempat-tempat di pemadam kebakaran di Washington DC yang dijadikan walk-in test untuk COVID-19. Jadi orang bisa langsung datang, minta dites, nggak perlu appointment, nggak perlu bayar, gratis. Jadi orang-orang seperti saya yang kemarin berada di tengah keramaian dan khawatir terkena COVID atau tertular COVID bisa langsung datang ke kantor pemadam kebakaran dan meminta tes. Nah sekarang Valdia kita istirahat lagi, tapi di segmen berikutnya kita juga akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih jauh ya tentang kekhawatiran akan adanya spike atau peningkatan kasus virus corona di Amerika Serikat akibat unjuk rasa yang berlangsung kemarin ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Kembali
kembali lagi di dunia kita, pemirsa. Seperti yang tadi kita katakan bahwa kita akan melihat lebih lanjut bagaimana kekhawatiran akan adanya penaikan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 setelah unjuk rasa besar-besaran di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Ya, kita lihat atau kita dengarkan bagaimana pakar menyikapi hal tersebut. Banyak warga turun ke jalan memprotes kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial. Ahli medis cemas, masifnya unjuk rasa akan memperluas penularan pandemi COVID-19. Whenever there are mass gatherings and the virus doesn't care why these mass gatherings are occurring, whether it's a protest for social justice or a rock concert, when people are gathering, there is going to be person-to-person transmission. And this is also happening at the same time as all 50 states are reopening to some degree. So we are already seeing, as a result of reopening, and I think people letting down their guard, that there has been a surge in cases in 20 states. And unfortunately, this is a trend that is almost certain to continue. If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week, because there's still a pandemic in America that's killing Black and brown people at higher numbers. Data menunjukkan ada 92,3 kematian warga berkulit hitam setiap 100.000 penduduk menurut Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika atau CDC. Sementara Hispanik 74,3, kulit putih 45,2, dan Asia 34,5. Tapi sebagian pengunjuk rasa menyatakan siap menghadapi apapun resikonya. This problem and this epidemic is bigger than COVID-19. COVID will come and go, but our lives, once it's gone, it'll never come back. So it's important that we must stand up now and demand change. Bukti rawannya penularan COVID saat kerumunan massa terlihat pada kasus positif di negara bagian Missouri yang terlacak pada warga yang berdesakan di Danau Ozark saat liburan Memorial Day. Kasus positif juga meningkat di 18 negara bagian Amerika dan Puerto Rico. Bahkan New York sempat mengalami lonjakan 75%. Namun wali kota New York menolak lonjakan itu akibat unjuk rasa. Negara bagian ini bahkan bersiap melakukan fase kedua pembukaan kembali berbagai kegiatan. Because we know that a lot of spread tends to happen in indoor areas where there's poor ventilation. In the outdoors, with the air blowing around, there may be less risk of spread. With the sun being out, UV rays can actually also kill the virus. But when it comes to transmission, it's really difficult to predict. CDC memperkirakan jumlah korban meninggal di Amerika akan mencapai antara 118.000 hingga 143.000 jiwa pada akhir Juni. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah, Anne, tadi kan mengenai kekhawatiran penaikan jumlah kasus dan kematian akibat COVID. Nah, sekarang ini ada lagi yang tengah disoroti, yakni sampah akibat COVID. Nah, contohnya seperti yang terlihat di kota New York. Walaupun secara signifikan terlihat bahwa kota New York itu semakin sepi, tapi kalau kita lihat ke bawah, Valdia, di trotoar itu sampah masker, sarung tangan berserakan di depan toko dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak hanya menimbulkan kerisauan tentang kesehatan, tapi juga masalah lingkungan. Ryan McKenzie memiliki kedai kopi di kota New York. Walau kafenya beroperasi hanya 50% dari normal, Ryan tetap bekerja penuh, menggunakan setiap menit yang dimilikinya untuk membersihkan sampah yang mungkin tercemar virus corona. It's a disgusting habit that humans have, and unfortunately, they feel like they can just throw things on the ground, and it just bothered me. Beberapa hari setelah karantina berlangsung di New York, warga sangat senang bisa melihat langit cerah dan bersih. Tapi di trotoar, muka toko, stasiun subway, dan bahkan pot-pot bunga, masker dan sarung tangan bekas berserakan. We've been working really hard, frankly, to do a lot of public education and social media work to remind people we want you to be safe during the pandemic, but we want you to do it and still be conscious enough to protect the environment and protect the earth.
Kekhawatiran para pegiat lingkungan juga dirasakan pemerintah kota yang mewajibkan orang membuang masker dan sarung tangan bekas di tempat sampah. Tapi nyatanya, jalanan di Manhattan mencerminkan bahwa orang tidak mengindahkan peraturan. Ini bisa membahayakan karena Departemen Kebersihan Kota tidak bisa bekerja seperti normal pada saat karantina. You're supposed to throw it in the trash. I do. You do? I do all the time. All the time? All the time. So what? I'm a super, so that's what I do. Clean up after yourself. I should put my mask on as I'm saying that. Clean up after yourself, definitely. I have noticed a lot of masks and gloves everywhere. Karena tidak ada yang tahu apakah masker atau sarung tangan itu mengandung virus corona atau tidak. Theoretically, that is possible if you were to pick one up and it, to be contaminated with SARS-CoV-2, which is the virus that causes COVID-19, and then you were to touch your mouth or your face or your eyes, and that could be a transmission mechanism. Masalah lain yang juga pelik adalah meningkatnya sampah plastik, yaitu sarung tangan di perairan. Yang tidak sampai ke laut dan membahayakan hewan akan terurai menjadi plastik mikro yang mencemari semua hal. Walau tidak bisa membantu mempercepat lenyapnya pandemi dari kotanya, setidaknya Ryan membantu menjaga kebersihan dan mencegah polusi. Dari kota New York, VOA. Liputan tadi mengakhiri episode Dunia Kita kali ini. Tapi jangan lupa Anda bisa melihat dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel kami YouTube di channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Kunjungi juga sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan juga Facebook Dunia Kita. Kami masih terus menerima kiriman video pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita. Kirim videonya bisa ke Instagram VOA Indonesia, Instagram saya Valdia Barat, atau Instagramnya Anne Budianto. Tetap waspada akan COVID-19, jangan lengah. Jangan lengah, mentang-mentang udah pembukaan kembali, terus jadi apalagi buang sampah sembarangan. Jangan ya pemirsa ya. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Bye.